Kelar udah barusan goes tipis-tipis sama anak-anak SLCC di Alam Sutra. Asik ya, tadi ada lumayan lah baru 10, tapi tetap semuanya tetap jaga jarak ya, namanya juga lagi pandemi. Nah, tapi yang seru nih, gua abis ini mau ngobrol lebih banyak sama Eno Netral ya. Ngomongin soal, apalagi kalau bukan soal sepeda. Jadi kemana-mana tetap sama gua sama Andira. Gue hari ini gue barengan SLCC. Hari ini kita keliling-keliling daerah Bintaro sih, ke Alsut, ke IKEA dan lain-lain. Itu menurut gue seru banget sih, soalnya banyak funnya dibanding kayak ngejar ambisiusnya. Jadi nggak ngejar kilometer tapi lebih ke funnya gitu. Hey guys, selamat datang di SLCC Talk bareng gua Andira, di mana kita akan ngobrolin segala sesuatu seputar cycling dan sepedaan dan ya culture-nya. Pokoknya all about sepeda. Dan gua nggak sendirian, di sini ada Eno Netral ya kan, yang juga salah satu riders dari SLCC. Selamat pagi loh. Selamat pagi. Pagi banget nih. Pagi ya? Pagi banget, pagi. Nah, buat yang belum tahu SLCC itu apaan, jadi SLCC itu adalah Signature Life Cycling Club, sebuah platform buat lo yang suka banget sama sepeda. Dan di sini lo akan menemukan unexpected experience dan exploration seputar sepeda dan culture-nya. Nah, hari ini gue mau ngobrol sama Eno. Tadi kita udah riding bareng Eno ya. Kita ngobrolin soal rasanya riding bareng sama Signature Life Cycling Club atau SLCC. Nah, tapi sebelum kita maju ke situ, gue mau nanya dulu sih, lo tuh mulai sepedaan dari kapan sih? Kalau sepedaan sih, ya pasti lu udah tahu semua lah, pasti SD lah ya. Oh iya, kalau awal bisa sepeda. Semua orang pasti SD tuh lagi gila-gilanya main sepeda. Iya, roda 4, ya, copot 1, iya, benar-benar. roda 3, roda 2. Nah itu SD, dan gue start baru sepedahan lagi waktu udah gede itu sekitar tahun 2001. 2001 itu gue mainnya lowrider masih. Oh iya. Sepeda gede, sepeda pasti gede. umuran itu kalau nggak skate, lowrider. Nah itu, lagi hitsnya juga kan. Oke, lowrider gue main nih, tapi nggak lama lah, cuman kayak 3 tahunan lah. Tapi masih punya lowridernya? Masih ada, lowrider masih ada. Abis itu pandemi 2020 baru start lagi, gue bulan Oktober. Nah, itu kan lo dulu mulai sepeda roda 4, abis itu lowrider. Nah, gue yakin nih lo nggak mulai pakai lowrider lagi nih. Udah berapa jenis sepeda lo cobain? Gue sepeda itu udah 3 kali ya, Dir ya. 3? Ya termasuk lowrider ya. Lowrider. Kalau kecil ya BMX gue nyobain. BMX sudah. BMX. Terus udah gitu sekarang ini gue sempet nyobain classic road bike, tapi akhirnya gue mentok di fixed gear. Bukan fixed gear juga sih, akhirnya di fixed gear pun kayak dengkul nyut-nyutan. Oke. Iya kan? Kalau gue lihat dari Instagram atau pertemanan lu, pasti yang racunin nggak jauh-jauh dia juga nih. Iya. Siapa yang racunin? Ya, yang racunin tuh Ernest sebenarnya. Ernest. Dia kan juga kolektor sepeda gitu, dari road bike klasik sampai fixed gear. Dan akhirnya kok dia tuh tipikal orang yang kayak tahu, nih gue tahu nih si Eno senengnya model-model. Emang dari dulu karena dia lihat gue sukanya frame-frame yang klasik, bukan yang aero gitu. Akhirnya adalah dia klasik road bike di rumah, cuman frame doang dan wheelset. Taruh aja no di rumah lo. Bayar gampang. Pokoknya lo taruh aja dulu. Kalau dia taruh gitu kan di rumah kan kita risih ya. Gak ada crank, gak ada pedang, gak ada sandal. Udah deh, gue jadiin aja. Ini pertemanan kayak gini nih yang perlu dicari nih, saling suportif ya. Iya, jadi kayak support. Kalau di seputaran gue ada hashtag itu, pakai aja dulu. Duh, gue pengen sepeda, udah pakai aja dulu Dir, nggak apa-apa. Pakai aja dulu. Nah, ntar gue pengen bayar, udah santai. Awalnya tuh begitu, lama-lama keracunan dan makin dalam. Nah, tapi sekarang lo tadi bilang single speed nih sekarang. Nah, single speed. Kenapa nggak fixed gear? Terus fixed gear? Nah, fixed gear itu gue coba sempet awalnya gue bikin sepeda ini nih, fixed gear kan. Seminggu lah gue cobain sekitaran Tebet nih, muter-muter. Tapi tiap malam tuh dengkul gue kok sakit ya. Ya Dir ya. Ini kan fuck you ya, faktor usia ya. Iya, bener. Terus kayak
udahlah kayaknya mesti gua free willin aja gitu. Di Dan free akhirnya ada nih si Tora bilang, ya umuran kita nggak usah sok-sokan Bung Ens katanya gitu. Udahlah pakai free will aja, yang penting nyaman sepedaan. Gitu. Itu baru tahap 1 tuh, apa kayak free will pakai rem. Kalau Tora ada bawa obat jantung di dompet. Ada asupannya lagi, dia bilang, pokoknya setiap kali riding masih bilang, kalau gue kenapa-napa tiap hari jalan tolong diselipin ya gitu. Nah ini kalau lu sepeda udah lama, ada waktu 2000, gue tanya nggak usah jauh-jauh, 2020 mulai pakai classic road lagi. Rutenya biasanya kemana aja sih? Rutenya karena gue tuh emang basicnya sukanya yang kelak-kelok ya. Gue nggak suka yang kayak trek lurus gitu. Masuk tol dong. Rata-rata kan bisa rute gitu tuh, lu tau dah lurus. Oh iya. Gue justru malah kayak gue pengennya, makanya itu akhirnya gue ganti ke single speed lagi. Karena emang gue tuh lebih seneng ke jalan-jalan yang masuk ke gang, belusukan kayak gitu. Nyalek situ ya. Ya gravel juga sih ya. Ya pokoknya gue seneng yang gontai. Oke, goes santai, gontai, goes santai ya. Ya kayak gitu. Jadi emang rutenya gue tuh lebih banyak ke masuk ke daerah-daerah kompleks yang aman, adem gitu. Terus nyari makanan-makanan warung kayak gitu. Oh, itu dia. Ini nih gontai apa? Ntar gocapan. Ya. Gocapan adalah goes cari sarapan. Nah, itu gue baru tahu tuh 2020 tau nggak? Pertama gue, dir gocapan dir. Gue gak kuat kalau jauh-jauh. Kagak jauh-jauh kali gocapan. Gue pikir pertama tuh goes cari 50 km. Ternyata goes cari sarapan aja gitu. Habis sarapan loading ya. Maksud lu cari sarapannya gak kuat? Tapi waktu 2020 gue asumsi gue lu riding pernah sendirian dong, riding sendirian? Pernah, riding sendirian udah pasti pernah ya. Itu kalau riding sendirian cuman gue kayak lebih banyak pikiran. Banyak ada masalah di rumah. Ridingnya sendu gitu, mukanya bete. Enggak sih, cuman kalau sendirian itu kayak rutenya gue udah tahu aja yang mau gue jalanin tuh apa. Jadi gue nggak bisa ke tempat-tempat baru. Karena basicnya kalau gue goesan rame-rame itu udah pasti gue tuh paling belakang. Karena gue nggak tahu jalan. Jadi gue ngikutin yang depan nih, rutenya mana. Wah seru nih gitu. Pantesan tadi waktu gue pagi lu paling belakang ya. Gue pikir karena emang umur aja gitu. Tapi emang ada alasan lagi lainnya ya. Jadi jangan umur-umur banget lah. Berarti yang rame-rame juga sering. Karena gue lihat lo suka bergabung sama cycling club atau komunitas kita. Lebih ke komunitas kali ya. Iya. Kalau cycling club kan kayak ini benar-benar kayak orang-orangnya pun yang mau sepedaan aja, yang enggak juga nggak apa-apa gitu. Yang mau kumpul hari ini aja, kalau yang enggak juga nggak apa-apa gitu. Kadang yang minta ngajakin kumpulnya aja nggak datang. Digocek. Makanya akhirnya ya jadi benar-benar sepedaan kalau yang bareng teman-teman itu gua fun aja. Gitu. Fun malah ya bertiga. Sebentar aja. Nah, kalau berarti setuju nggak sih kalau gue bilang sepedaan sama bareng teman itu lebih seru daripada sepedaan sendirian? Setuju gua. Setuju. Kalau gue setuju. Karena ya itu tadi gue bilang kayak gue banyak nemuin tempat-tempat baru nih. Kalau sendirian emang gue tipikal orang yang nggak nyari jalan. Jadi rutenya itu doang. Jadi kalau barengan temen-temen tuh kita lebih banyak unexpected movement aja kalau gue gitu. Jadi nemuin tempat baru, tempat makan baru, kenalan sama orang-orang baru. Apalagi lu di sementara cycling club itu personalnya pasti ganti-ganti tiap minggu. Personalnya ganti orang tuh. Beda-beda rute, beda cerita ya kan. Nah, kenapa gue nanyain kita ngobrolin soal cycling club pagi ini selain SLCC, gue melihat ada sedikit persamaan antara boom sepeda pertama di 2010. 2010 kan anak-anak orang pada main fixed gear, main Sally, terus apa-apa ditempelin apa-apa JKT atau riding JKT atau sepeda JKT, BMX JKT yang kayak gitu-gitu. Ada embel-embel belakang. Ada embel-embel belakang. Tapi 2020 itu yang namanya CC itu banyak banget sih. Dari macam-macam lah, dari yang santai CC, apalah pokoknya apa-apa di-CC-in kalau kata teman-teman gue gitu. Nah, menurut lu gimana nih dengan munculnya CC ini? Apakah isinya personalnya sama aja sebenarnya atau? Sebenarnya sih kalau bisa dibilang kalau gue beberapa kali ikutan CC gitu ya, ya rata-rata ya karena memang teman-teman ya
sama aja gitu. Cuman kadang kayak mungkin ada salah satu misalnya nih si Ernest ya, dia kan road bike gitu. Cuman kalau memang dia lagi jalan sama gue ya dia pakai sepeda yang komuter yang lebih santai kayak gitu. Karena dia tahu gue nggak mungkin kayak nyari speed kan. Bener. Ya udah gue pun juga kayak gitu kayak karena emang gue tahu kadang gue nggak bisa kebut-kebutan juga. Jadi gue lebih cari kayak cycling club yang santai. Gitu. Cycling club yang santai. Jadi orang tuh kalau denger kata cycling club tuh udah stres duluan biasanya. Biasanya kan. Kayak wah latihan, ada iuran. Ada iurannya nggak? Dan ada yang deg-degannya tuh ini, pas pertama kali duduk, wah gue ditanya-tanyain masalah spek sepeda nih. Padahal gue juga baru. Itu ada deg-degannya. Ada deg-degannya, tapi ternyata nggak semua CC seperti itu gitu. Karena gue punya sepupu nih, sepupu gue itu tadinya nggak sepeda sama sekali, dan sekarang jadi salah satu orang yang paling kencang, average-nya paling tinggi di CC-nya dia yang isinya road bike semua. Nah jadi kayak wah stres juga ya kalau ikutan sepupu gue sepedaan ya, gue stres duluan gitu. Sementara dia tahu gue udah sepedaan udah sebelum dia, udah duluan, tapi gue situ-situ aja. Jadi nggak makna gitu, nggak ambisius, nggak ambisius. Tapi ambisi gue kalau nyari CC, lo kalau nyari CC yang seperti apa? Yang santai berarti tadi ya? Yang santai, orangnya sepemahaman, seumuran nggak? Nggak pakai inilah, nggak pakai jarak lah. Nggak pakai jaraknya napas aja. Oh jaraknya napas aja, benar. Gitu. Dan concern juga sama kesehatan dan segala macam ya tentunya ya. Kalau lagi ada yang sakit, berhenti dulu semua. Gitu. Ini nih pertemanan yang sepeda yang kayak gini nih, yang seru nih. Nah, kalau ngomongin soal sesi yang pernah lu bergabung sebelumnya, apakah cuma sama si sementara Fun doang atau ada lagi yang lain? Yang lain ini sebenarnya cuman kayak sekumpulan tetangga rumah aja sih sama adik kakak keluarga kayak gitu. Jadi benar-benar itu namanya ceket tebet karena di Tebet. Ya udah itu memang biasa tiap pagi tuh paling ya rute-rute dalkot juga sih gitu. Cuman ya itu tadi ada nih satu yang mimpin rutenya ini dia udah tahu emang sukanya gue ke tempat-tempat yang kayak gitu. Jadi emang yang ceket tebet ini tuh emang sampai sekarang tuh masih terus lanjut. Masih terus lanjut. Iya. Nah, itu yang namanya apa seket tebet. Ceket tebet. Ceket. Oh, oke. Nah, anak-anak netral yang lain nggak ada yang sepeda? Anak netral Coki tuh sebenarnya dulu sepedaan. Ombak juga sepedaan. Ombak sebenarnya kebetulan sekarang kan di Bali. Iya. Jadi dia ya udah susah lah ketemuannya. Kalau Coki itu dia lebih ke males buat ngumpulin ininya lagi. Ngumpulin semangatnya lagi. Oh, semangatnya. Kalau part gampang ada katanya. Semangatnya yang susah. Parts bisa dibeli, semangat nggak bisa dibeli. Nah, tapi kalau yang sama si sementara Fun itu kalau gue lihat dari postingan Instagram, itu kan serunya dapet deh. Dapat. Siapa sih sampai ada yang satu gocapan udah pasti. Foto pakai spanduk. Iya. Itu dulu pernah foto pakai spanduk ikutan itu gitu? Memang ternyata waktu pertama kali gue ikutan si sementara ini. Nanti pokoknya kita mesti foto ya. Tuh ada bagian yang bawa spanduknya ada. Yang bagian bawa spanduk. Jadi sepedanya ada keranjang tuh pasti ada spanduknya. Oke, ternyata terus setelah foto spanduk biasa kan gitu. Dan ternyata ada arahnya juga yang gini. Dan itu bukan nggak boleh ke kanan atau pokoknya ada arahnya. Harus ke kiri apa ke kanan. Oh gitu. Segininya. Ada ideologi ya. Ada ideologi. Ikutin arah angin. Nah, sekarang ini tadi gue sempat ngobrol sama lo waktu lagi riding. Lo udah tergabung sama SLCC nih dua riding ya. Minggu lalu sama sekarang. Bisa ceritain nggak waktu awal ikut SLCC gimana? Yang awal itu seru sih, sebenarnya itu dalam kota juga ya, dan itu pertama kali gue ketemu anak-anaknya juga, kayak sebenarnya kan emang teman-teman juga ya, teman-teman kayak ada Randi, ada Nara, ada Angga gitu, dan maksudnya kita sering sepedahan, cuman nggak pernah sepedahan bareng, cuman ketemu di mana, kebagian pas lagi udah kelar sepedahannya aja lah. Nah, secara berteman gue tahu gitu, mereka ini emang geblek aja orangnya, seru lah gitu ya. Cuma secara sepedaan gue belum tahu nih. Nah, begitu di SLCC ini ternyata berteman dan sepedaan ya sama-sama hancur. Jadi skill gue ya gitu aja, cuma seru aja. Nggak nambah skill juga. Kok soal SLCC juga kadang-kadang ini ya namanya cycling club kan bisa memotivasi kita untuk macam-macam hal ya. Kalau baru join nih 2 kali. Tapi lu berniat untuk seterusnya dong pastinya ya. Yes. SLCC gue juga baru join riding pagi ini dan anaknya juga seru-seru juga. Nggak semenakut. Ini terus terang SLCC adalah cycling club pertama gue. Officially ya. Officially. Karena apa? Tadinya kalau tadi gue bilang cycling club tuh kayak waduh ada ekspektasi nih. Gue mesti masuk iuran kah? Atau mungkin ada loh yang cycling club yang baju atas bawah masih sama. Oh iya. Dan setiap kali riding nggak boleh pakai baju yang sama. Ada kostuman. Ada kostuman. Terus kalau merek atas sama merek bawah belang
diomongin, atau kalau sepedanya belum di-upgrade diketawain gitu. Nah itu yang tadi yang gue bilang. Jadi kayak sepedaan itu sebenarnya sih sesuai, maksudnya kayak entah pakaian, entah sepeda, itu paling enak udah sepeda sendiri. Kalau ada orang yang kayak bilang, nih kok lo sepedanya fix gear tapi kok lo pakai ini sih lo pakai. Gue cuma bilang orang itu chip in gak di sepeda gue. Lo naruh duit di sepeda gue. Sorry, Anda punya saham? Anda punya saham? Kecuali sepeda kita berdua nih, lo boleh komplain. Oh iya. Gue yang beli semua. Akhirnya gue punya ini ya, jawaban setiap kali ada orang ngomong gitu ya. Bang, kalau nggak begini-begini, emang lo punya saham gitu. Apalagi sih yang lo dapetin ketika join SLCC? Yang gue dapetin apa ya, satu fun-nya tadi. Terus udah gitu ya unexpected momennya gitu. Karena udah pasti rute dengan si yang gue biasa jalanin sisi gue yang si Jakarta Tebet itu udah pasti beda nih. Iya kan, orangnya juga beda kan udah pasti. Nah itu gue dapet kayak momen-momen unexpected-nya ya dari situ gitu. Kayak tadi pagi nih. Minggu lalu kalau boleh tahu ridingnya kemana? Minggu lalu tuh ke Melawai, SCBD sama Senayan. Ya udahlah ya, situ, ya. selatan-selatan aja ya. Dan kali ini lu menemukan sesuatu yang baru hari ini. Sesuatu yang baru nih. Ke Alam Sutra, IKEA. Biasanya gue IKEA dari mobil, Iya. Sekarang dari sepeda. Dan akhirnya gue sebagai akamsi ya, gue ngasih lihat di sini loh. Sini kalau hari Minggu ada CFD loh. Di situ ada makanan enak loh gitu. Nah itulah yang serunya ya, kayak lu ketemu teman baru, terus kayak nambah knowledge baru, unexpected gitu, kayak oh ternyata kalau belok kiri ini namanya Alsut Loop. Dan ketinggalan kalau ketinggalan barisan mah udah biasa lah ya. Wajar lah, biasa lah. Loading mah nggak apa-apa. Nah carilah cycling club yang kalau lu loading nggak diketawain. Karena pada dasarnya manusia yang baru join sepedaan nggak semuanya kuat sepedaan dari rumah. Itu gitu. bukan malu-maluin loh itu. Tapi udah ada yang ini belum racunin lu untuk upgrade. Biasanya kan gitu tuh, pertemanan tuh kayak lu ganti dong, ini upgrade dong, BM lagi nggak gitu. Ada sih, itu udah pasti ada tuh kalau masalah upgrade ya. Kadang kayak misalnya ini sebenarnya sepeda udah kayak gue udah bilang oke nih, udahlah kayak udah gini, nyaman. Cuman ada tuh lihat-lihat online shop yang kayak gitu-gitu ya kan. Keranjang sepeda sih sepi, keranjang online shop yang penuh. Keranjang aja dulu yang penting gitu. Ya itu terkadang maksudnya ya udahlah, dalam pikiran cuman kayak udah racunin sehat aja deh yang penting. Iya, benar. Ini ya memperingan beban aja. Memperingan beban. Udah masukin aja kart dulu ya, kalau rezeki baru di check out gitu kan. Persoalan masalah kredit dan debit kan. Bener. Kalau gua punya grup istrinya anak sepeda semua tuh. Kebanyakan isinya link belanjaan. Oh iya. Ini ada nih buat lo nih, kayak cocok nih buat lo nih kayak gitu-gitu tuh. Pasti ada satu orang yang keracunin doang tapi dia nggak beli. Asli. Padahal biasanya dia yang pengen tuh. Ya, tapi dia udah lu aja yang beli. Dia cocok nih buat lo. Cakep sepeda lo nih. Terus habis itu kalau lo udah nggak pakai, buat gue ya. Atau enggak dia kasih lihat yang lain, biar yang ini kita nggak suka kasih ke dia. Bener. Tapi ya itulah, temen itu serunya. Itu skill sih, nggak apa-apa. Itu skill. Serunya punya temen yang ngerti soal kita, yang ngerti soal sepedaan juga adalah ketika kita butuh sesuatu, dia tahu nih, ini dia nemu barang nih. Kayaknya Eno nyari deh kemarin, dibeliin dulu. Nah itu juga enaknya sih di situ kan. Seru tuh. Terus sekarang kayak size ukuran kan kita suka nggak tahu ya, kayak ukuran ini tubnya berapa, ininya berapa. Nah itu nolong tuh, teman-teman kayak gitu nolong banget. Dan satu lagi, kalau enaknya riding bareng sama temen atau dalam SLCC gitu, serunya adalah banyak yang jagain. Lupa bawa kunci sepeda, pasti ada yang bawa. Gembes, ada yang nungguin. Kecapek, ada yang jemput. Tadi waktu riding, namanya juga riding rame-rame ya. Yes. Pasti kan mata ngeliatin sepeda tetangga ya. Oh iya, ada curi-curi pandangnya nih. Hari ini ada terinspirasi parts gak gitu? Hari ini terinspirasi parts sih ada ya. Kayak ngeliat-ngeliat ada yang warna-warna, kayak boleh nih gitu. Cuman gue sekarang ini kayaknya nanti dulu sih, Cuman lihat-lihat dulu aja, ngeker dulu. Tapi sampai rumah bisa panjang biasanya. Nah itu dia. Tapi nggak apa-apa loh, kalau ada yang mau nanya-nanya silahkan. Racun nih. Ini kan siapa lu kasih nama Slack Babat. Karena hitam semua, ya kan, hitam. Tadinya anak lama tuh, kalau huruf depan tukar-tukar ya. Sialan, ya benar, tapi benar. Ini awal emang sepeda ini tuh emang gue udah merencanakan gue pengen bikin hitam semua. Dari awal gue pesen frame, jadi oke, gue biasa tuh gue suka gambar tuh di laptop, gue gambarin dulu sepedanya kalau gue hitemin semua ini kayak gimana gitu. Kelihatan dong. Apa? Hitam semua kelihatan. Frame-nya, oke. Wheelset, crank, chain ring segala macem lah. Pokoknya gue bikin hitam lah.
Kecuali stiker doang nih sekarang nih. Kecuali stiker, Headset stiker belum? jangan. Headset belum. Headset belum nih. Tuh, Boleh lah dicariin ya. Boleh ntar gue cariin. Apalagi Boleh. yang belum nih. Yang belum itu, ininya nih sekalian boltnya tuh, bolt chainringnya. Jadi ball chain ring sama headset nanti gue cariin ya. Iya, boleh. Oke, nah ini ngomongin SLCC dan hari ini terus terang gue pertama kali riding sama SLCC Ya. dan gue rasa kayak wah nyaman nih gue di Gue yang sini. nanya nih sekarang, gimana rasanya? Rasanya ternyata nggak terlalu ngebut walaupun tadi ketinggalan juga ya. Walaupun awal-awal lu udah bilang ya, jangan ngebut-ngebut ya. Jangan ngebut-ngebut ya karena gue hari ini udah sekian lama nggak pakai fixed gear, gue pakai fixed gear Oke, lagi oke. gitu kan. Terus habis itu mulai wah asik nih santai nggak terlalu ngebut. Nyampe Alam Sutra mulai ketinggalan. Mulai kesantaian. Mulai kesantaian. Kita ngobrol depan lu kok udah nggak ada gitu. Nah pokoknya biasa riding di cycling club seperti SLCC Puas pasti kan? ditengok ke belakang. Puas kan tapi. ditungguin. Puas Ya kan tapi. Puas banget. Puas sob. Jangan karena lu baru masuk nih. Ah, Gua enggak. udah- Dan gue nggak berencana untuk kapok kok. Oke. Bahkan gue mau nanya nextnya kemana sih? Mungkin udah tahu kan karena gue anak baru nih. Gue belum dikasih tahu nih. Nextnya kemana lagi sih? Nextnya nih abis Jakarta ini rencana sih ke Bandung nih kita. Rencana ke Bandung. Nanjak dong. Banyak tanjakan tuh. Gue dong. juga ada mulai ganti pikir-pikir apa pakai gear ya. Oke. Berarti bawa road lu berikutnya. Kayaknya sih Jadi gitu. Jakarta, Jakarta juga belum habis. Jakarta kayaknya wajib Jakarta juga belum habis. dihabisin dulu. Emang perlu dihabisin dulu nih Jakarta. Nah, nextnya baru kita habisin Bandung. Ada rute yang bikin lu penasaran nggak sih? Rute ini nih sebenarnya penasaran nih karena gue awal ke Alam Sutra ya. Mungkin untuk nextnya mungkin ke daerah Ancol gue penasaran juga tuh. Ancol, Pik juga katanya. Pik. Nah, seru. Pik juga pengen tuh. Tolong dikasih tahu sama ketua Coba, SLCC untuk kita dibawa ke sana. Coba yang paling depan itu ya, tolong. Iya, tolong diarahkan. Diarahkan, gitu. kita yang paling belakang soalnya. Sebenarnya tadi kalau di Alam Sutra kita lurusin bisa nyampe. Pulangnya kagak sanggup sob. Kan ada Ramsi. Iya benar. Tapi yang penting sepedaan itu terutama di SLCC kita dapat serunya, dapat Yes. unexpected experience-nya. Puas lah pokoknya kita ya. Puas. Nah, pokoknya kalau lu join seru di situ ya. Yoi. Kalau mau tahu lebih lanjut nih, Bisa langsung aja pantengin Instagramnya, terus YouTube-nya, itu ada semua di situ website-nya. Oke. SLCC. gua follow dari sekarang. Lu Oke. juga follow dari sekarang. Kayaknya waktu kita udah habis. Oh, habis nih? Cepet banget nih. habis. Kalau obrolan parts dan update nanti aja di luar Panjang. sini ya, Oke, jangan di oke, sini oke, gitu. oke. Thank you banget Mau udah Oke, gabung siap, di sama-sama, Dir. SLCC Talk. Siap, Bareng gue juga Nira, thank you yang udah nonton. Thank you. Dan buat lo semua yang pengen tahu lebih banyak soal Signature Life Cycling Club, bisa cek Signature Life YouTube, Instagram, dan juga websitenya. Until then, keep pedaling and see the unexpected.